Senja bayangan wajahmu meraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang muslim. Untuk cerita kali ini aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Lemah Kuburan part ke-6. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi pun tiba. Terlihat Kang Saleh dan Pak Mansur sudah berada di rumah Lurah Pawiro. Mereka berdua tampak sedang menceritakan kepada sang lurah tentang apa yang mereka alami semalam. Sebenarnya Mbah Untung akan kesini apa tidak sih? Ucap Pak Mansur kepada Pak Lurah setelah menceritakan apa yang terjadi semalam. Bersamaan dengan itu, Mbok Tun yang memang setiap pagi berada di tempat Pak Lurah pun keluar untuk mengantarkan minuman kepada dua kardus itu. Kang Saleh yang melihat Mbok Tun pun seketika langsung bertanya kepadanya perihal apakah Mbah Untung akan kesini untuk menangani masalah ini. Menanggapi itu, Mbok Tun juga sebenarnya sedikit heran mengapa Pak D-nya itu tidak juga datang ke sini. Padahal jika dihitung dari kedatangan mereka ke tempat Mbah Untung tempo hari, ini sudah hampir 3 bulan berlalu. Hingga Mbok Tun pun memutuskan akan pergi ke Sapu Angin hari itu juga untuk menemui Mbah Untung. "Apa aku pergi ke Sapu Angin aja ya hari ini?" ucap Mbok Tun kepada mereka, yang tentu langsung diiyakan oleh Pak Lurah, Kang Saleh dan Pak Mansur. "Iya Mbok, apa kita pergi sekarang aja?" tanggap Pak Mansur. Namun pembicaraan itu pun mendadak teralihkan oleh Mas Angga, menantu Pak Lurah itu, yang keluar menghampiri dan mengatakan bahwa istrinya atau Mbak Sari mendadak mengalami demam. "Dek Sari sepertinya kok masuk angin yo Pak," kata Mas Angga, seraya memberikan gestur kepada ayah mertuanya agar memeriksa istrinya yang masih berada di kamar. Tanggap Pak Lurah yang saat itu langsung beranjak ke dalam untuk memeriksa anaknya. Di dalam kamar sudah tampak Bu Sundari yang tengah menggendong cucunya. Ia berdiri di samping Mbak Sari yang tengah terbaring di atas ranjangnya. "Sepertinya kok sama seperti aku waktu itu ya Pak. Mending kita bawa saja ke Sapu Angin," ucap Bu Sundari kepada suaminya yang baru saja masuk. "Iya, memang kebetulan aku juga baru saja berencana kalau hari ini akan ke sana. Tapi apakah tidak lebih baik kita mengundang Pak Bambang dulu?" kata Lurah Pawiro menyarankan untuk menangani ini secara medis terlebih dahulu sebelum mereka membawanya ke Sapu Angin. Tapi baru beberapa detik Lurah Pawiro selesai berbicara, seketika mereka pun dibuat terkejut oleh Mbak Sari yang tiba-tiba tertawa lebar. Lidahnya menjulur seraya menarik dan mencengkram selimutnya. Tawanya tak biasa. Begitu juga dengan wajahnya yang seperti berubah sedikit hitam membiru, membuat semua orang yang berada di kamar itu kini tampak tercengang. "Astagfirullah, Dek, kenapa Dek?" ucap Mas Angga langsung mendekati istrinya itu yang seketika menghentikan tawa anehnya dan kini tampak menatap tajam ke arah sang suami. "Eleng Dok, eleng, ya Allah," kata Bu Sundari kini seakan menyadari kejanggalan itu. Mbak Sari pun terkekeh tak lama setelah itu. Bersamaan dengan anaknya yang tengah dalam gendongan Bu Sundari kini mendadak menangis. Keadaan itu membuat Mas Angga dan semua orang segera berpikir bahwa pasti ada yang tidak beres. Bu Sundari pun segera keluar membawa cucunya yang tengah menangis itu. Ia terlihat menunggu di depan kamar sembari memanggil-manggil Mbok Tun dan dua kardus yang berada di ruang tamu. Sementara itu, di dalam kamar Pak Lurah dan Mas Angga pun masih berkutat dengan ketidakwajaran itu. "Sadar Sari, sadar!" sentak Pak Lurah yang langsung dijawab oleh Mbak Sari dengan tawa seringai dan suara yang amat sangat jelas berbeda. "Sari, mosok dirimu wis lali to Mas Lurah? Aku Sumirah dari Tegal Sari. Kita kan kemarin dulu sudah pernah bertemu toh." Jawaban itulah yang keluar dari mulut Mbak Sari dengan suara serak dan parau seperti seorang nenek-nenek. Lurah Pawiro tercengang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anaknya itu.
Seketika ia juga teringat tentang kejadian berbulan-bulan lalu di rumahnya, yang mana itu menjadi awal mula kiriman dalam lembut itu berlaku. Tak sampai beberapa detik, rangkaian ingatannya pun langsung tertuju bahwa ia pernah melihat sosok wanita yang mengenalkan dirinya sebagai Sumirah dari Tegalsari, salah satu nama pemakaman umum di desa ini. "Piye iki, Pak?" tanya Mas Angga kepada ayah mertuanya yang sedang terpaku oleh kebingungannya. Hingga tak lama kemudian, Pak Mansur dan Kang Saleh yang sudah diberitahu oleh Bu Sudari pun turut masuk ke dalam kamar. "Mohon maaf Pak Lurah, kalau ini pasti kesurupan," ucap Kang Saleh beberapa saat setelah itu. "Iya, aku ngerti. Terus piye iki?" tanggap Pak Lurah seraya menggaruk kepalanya. "Apa dipanggil ke Mbah Sayuti wae?" sela Kang Saleh yang menyarankan untuk memanggil Mbah Suyuti, salah satu tetangganya yang biasa menangani penari kuda lumping yang kerasukan. Meski awalnya sedikit merasa tidak yakin, Pak Lurah pun segera mengiyakan tawaran Kang Saleh itu. Dan saat itu juga, Kang Saleh pun langsung keluar dan pergi untuk memanggil Mbah Suyuti. Kembali ke Mbak Sari, anak Pak Lurah itu kini semakin terlihat aneh. Ia yang masih berada di atas ranjangnya, kini tampak terduduk dan tersenyum-senyum sendiri. Matanya melirik tajam ke sana kemari sambil menggigit jemari kukunya. Mereka yang masih di dalam kamar, yaitu Pak Lurah, suami Mbak Sari, dan Pak Mansur pun tampak kebingungan melihat perangai itu. Singkat cerita, tak lama kemudian, Mbah Suyuti pun tiba. Ia yang sebelumnya telah diberi penjelasan oleh Kang Saleh pun langsung segera masuk ke dalam kamar. "Itu Mbah, tolong Mbah," kata Pak Lurah begitu Mbah Suyuti masuk. Mbah Suyuti pun langsung mendekati anak bungsu Pak Lurah itu. Sambil menggenggam lipatan kain ikat kepala, ia mengulurkan satu tangannya untuk mengajak Mbak Sari bersalaman. "Iye, dari mana asalmu?" ucap Mbah Suyuti mengulurkan satu tangannya, membuat Mbak Sari yang diduga tengah kerasukan itu perlahan menurunkan gigitan jemarinya dan menyambut jabatan tangan dari Mbah Suyuti. "Iye, kowe iki sapa? Kok bisa berada di sini?" ucap Mbah Suyuti lagi bersamaan dengan jabat tangannya, yang mana pertanyaan itu pun segera dijawab oleh raga Mbak Sari dengan parau tawanya. "Katanya pawang setan, tapi kok tidak tahu siapa saya?" jawab Mbak Sari. Pernyataan itu pun tak ditanggapi oleh Mbah Suyuti yang kini tampak mengambil sesuatu dari belakang punggungnya. Sesuatu itu adalah sebuah pecut atau cemeti yang langsung beliau angkat ke atas sambil berbicara ke arah Mbak Sari yang tengah kerasukan itu. Pulang kamu, kasihan raga itu," ucap Mbah Suyuti sembari mengangkat cemetinya itu. Melalui tubuh Mbak Sari, lelembut itu tak bergeming, bahkan malah menyambut ajakan Mbah Suyuti itu dengan ejekan pekik tawanya. "Ayo, pulang dengan baik, pulang," kata Mbah Suyuti lagi, yang kini mulai terlihat mengambil ancang-ancang untuk menghentakkan cemetinya itu. Lagi-lagi, Mbak Sari yang tengah kerasukan itu menanggapinya dengan tawa dan sambil berkata kepada mereka semua, "Enak wae. Aku iki sudah dimahar untuk mampir dan menetap di sini, dan sepertinya saya juga sudah terlanjur nyaman di tempat ini," ucap lembut itu di dalam tubuh Mbak Sari itu, yang tentu seketika memantik pertanyaan bagi mereka semua. "Sopo yang menyuruhmu?" sentak Pak Lurah Pawiro dengan gagap dan canggung kepada sosok lembut yang berada dalam tubuh anaknya itu. Namun, sepertinya Sumirah, sosok yang sedang merasuki tubuh Mbak Sari itu telah dikendalikan untuk tidak mengakui siapa yang telah memaharnya. Itu terlihat dengan pertanyaan sama yang sudah mereka ulang berkali-kali dan selalu dijawab oleh lelembut itu dengan kembali mengenalkan dirinya. "Aku Sumirah, saka Tegalsari," ucap sosok itu selalu ketika mendapat pertanyaan tentang siapa orang yang berada di balik semua ini. "Wiryo ya?" sela Kang Saleh yang mulai jengkel dengan jawaban yang dari tadi hanya berputar-putar saja. Mbak Sari tampak sejenak terdiam atas pertanyaan Kang Saleh itu. Hingga tak lama kemudian,
Bok Tun pun tiba-tiba masuk dan langsung berkata kepada lelembut itu, "Aku ngerti omahmu. Di makam Tegalsari pojok utara kan? Di pohon waru yang bawahnya terdapat sebuah batu ceper. Sekarang begini saja, kalau kamu ndak keluar, akan aku robohkan pohon itu, biar anak dan saudaramu menangis. Dan itu semua karena kelakuanmu," kata Bok Tun setelah masuk ke dalam kamar, membuat Mbah Suyuti, Lurah Pawiro, Kang Saleh dan Pak Mansur menoleh dengan agak keheranan atas perkataan Bok Tun. Sosok lelembut di dalam tubuh Mbak Sari itu pun terdiam tak bergeming. Namun wajahnya kini berubah sayu, seakan mulai memancarkan rasa takut. Hingga tak lama setelah itu, ia pun berteriak kencang, menggelijang dengan kepalanya yang mendongak ke atas. Mereka yang melihat itu seperti tak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan Bok Tun yang kini malah tampak kebingungan setelah apa yang dia katakan tadi kepada lelembut yang berada di balik raga Mbak Sari itu. Beruntungnya itu tak bertahan lama, karena beberapa saat kemudian Mbak Sari pun mendadak melemas. Ia perlahan lunglai dan ambruk. Semua orang masih tampak terdiam setelah itu. Mereka saling menatap satu sama lain, seakan sedang menata pikiran yang mungkin terasa rancu. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, "Dek, Adek," terdengar suara dari Mbak Sari yang memanggil anaknya, membuat semua orang kini merasa lega. Bu Sundari yang segera masuk pun langsung mengucap syukur dengan keadaan itu. "Alhamdulillah," ucap Bu Sundari yang kini masuk kembali. Mbak Sari tampak bingung melihat banyak orang yang berada dalam kamarnya. Sepertinya ia tak tahu apa yang baru saja terjadi kepadanya. "Loan apa toh iki?" kata Mbak Sari setelah itu, hingga suaminya pun mendekat dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi suasana yang sempat sejenak tenang itu kini kembali riuh oleh tangisan Dito. Ketika hendak didekatkan kepada Mbak Sari, Dito yang masih balita itu tampak ketakutan saat dengan ibunya sendiri, membuat Bu Sundari yang tengah menggendongnya pun segera keluar untuk menenangkan cucunya itu. "Dak beres ini, dak beres," batin Bu Sundari seraya menimang si kecil Dito yang tantrum itu di luar kamar. Semua orang terlihat tak kuasa mencerna kejadian itu. Begitu pula dengan Mbah Suyuti yang tampak heran. "Bisa-bisanya kiriman teluh bekerja sepagi ini ya." Tak lama setelah itu, Pak Lurah, Mbah Suyuti, Kang Saleh dan Pak Mansur pun keluar menuju ruang tamu, meninggalkan Mas Angga yang masih terlihat menenangkan istrinya. "Kalau seperti tadi, terus terang, itu bukan bidang saya, Pak Lurah," kata Mbah Suyuti beberapa saat setelah mereka keluar dan duduk di ruang tamu. Menanggapi pernyataan Bok Tun tadi di dalam kamar, Mbah Suyuti pun berujar, jika memang lelembut bernama Sumirah itu berasal dari pohon waru watu ceper di makam Tegalsari, maka semua tidak baik-baik saja. Menurut Mbah Suyuti, makam pohon waru itu adalah daerah terlarang untuk disapa. Ia mengingat nasihat almarhum ayahnya dahulu, ayah yang sekaligus adalah gurunya dalam seni kesurupan di atraksi kuda lumping yang ia geluti itu. Dahulu kerap berkata kepada Mbah Suyuti agar jangan sekali-kali ia mendekati makam itu kalau tidak ingin celaka. "Memangnya siapa Sumirah itu?" Setelah Pak Lurah bertanya di tengah penjelasan itu, yang segera Mbah Suyuti jawab sesuai dengan apa yang ia ketahui lewat ayahnya. Menurut sejarah yang ia dapat dari ayahnya, Sumirah dulunya adalah gundik atau istri tidak sah dari seorang Demang di desa ini di masa penjajahan Belanda yang mengakhiri hidupnya setelah dua anaknya dibunuh oleh Demang itu sendiri. "Terus, apa yang membuat dia berbahaya, Mbah?" tanya Kang Saleh kini. "Kematiannya yang membawa dendam membuatnya sudah dikuasai oleh iblis," terang Mbah Suyuti, yang mengungkapkan bahwa orang yang mati karena dendam dan kekecewaan yang mendalam pasti akan dikuasai oleh iblis. Bukannya Mbah Suyuti ingin menakut-nakuti, namun itulah sejujurnya yang ia tahu. Dan yang ia inginkan saat ini hanyalah agar Pak Lurah segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tapi bagaimana Bok Tun bisa mengetahui secermat itu perihal hantu Sumirah? Mungkin itulah salah satu pertanyaan yang berada dalam pikiran mereka saat itu. Namun, Bok Tun yang ditanyai perihal itu pun nyatanya malah kebingungan. Walau banyak saksi yang mengetahuinya, Bok Tun merasa bahwa tadi saat berada di kamar,
ia sama sekali tak mengatakan apa-apa. Pak Lurah, Mbah Suyuti, Kang Saleh dan Pak Mansur terlihat menggerutkan alisnya mendengar jawaban Mbok Tun yang tentu sempat memicu sedikit perdebatan itu. Sampai akhirnya pembicaraan di ruang tamu itu pun dihentikan oleh Lurah Pawiro dengan ajakan agar mereka segera berangkat ke Sapu Angin untuk menemui Mbah Untung. Dan di pagi yang sebenarnya begitu cerah itu, mereka pun berangkat ke Sapu Angin, termasuk juga dengan Mbah Suyuti, Mbah Sari, beserta anak dan suaminya yang untuk kali ini mereka turut serta berangkat menuju ke rumah Mbah Untung. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Mbah Untung, yang mana seperti beberapa waktu lalu, mereka disambut oleh lambaian tangan Mbah Untung yang berdiri di depan rumahnya. Seakan sudah tahu bahwa rombongan Lurah Pawiro itu akan datang. Bedanya kali ini, Mbah Untung tampak terburu-buru menyuruh mereka semua untuk segera masuk. "Monggo, silahkan masuk, ayo masuk," kata Mbah Untung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan pandangan tak biasa. Singkat cerita, setelah mereka masuk dan duduk, Mbah Untung pun langsung mengawali pembicaraan dengan sebuah permintaan maaf yang tentu membuat mereka semua, terutama Pak Lurah, sedikit kebingungan. "Begini, mohon maaf sekali ya, saya belum sempat menengok ke sana," kata Mbah Untung ke arah Lurah Pawiro dengan gestur yang terlihat gelisah. "Dak apa-apa, Mbah, kalau memang panjenengan belum sempat. Tapi ini saya kesini mau agar Simbah melihat anak saya, karena tadi tiba-tiba seperti kerasukan," kata Lurah Pawiro seraya mengenalkan Mbak Sari yang masih terlihat kebingungan. "Oh iya, saya sudah tahu kalau soal itu," tanggap Mbah Untung menganggukkan kepalanya dan langsung berdiri, beranjak dan mengambil kendi dari dalam rumahnya. Mbah Untung yang kembali keluar pun langsung meletakkan kendi itu di atas meja, dan dengan lirih ia pun berkata, "Begini Mas, sebelumnya saya mau bicara dulu. Ternyata dukun yang berada di belakang lawan panjenengan itu juga orang sini," kata Mbah Untung menatap Pak Lurah yang spontan langsung disela oleh Mbok Tun yang baru saja berdiri dan hendak berjalan ke dalam untuk membuatkan minum. "Loh, apa itu benar Pak D? Memangnya sopo?" ucap Mbok Tun yang mendadak menghentikan langkahnya setelah mendengar itu. "Pak Cokro kae lho Tun, rumahnya di RT Selatan. Berbulan-bulan lalu tidak sengaja saya mengobrol dengannya, yang entah bagaimana tiba-tiba ia bercerita kalau sedang menjadi backingan calon Lurah Mekarsari. Itulah yang membuat saya sampai sekarang belum bisa ke sana, karena jika dia tahu saya berada di pihak yang menjadi lawannya, pasti akan terjadi keributan," kata Mbah Untung yang langsung ditanggapi Pak Lurah dengan wajahnya yang khawatir. "Lah terus, bagaimana ini Mbah? Apa tidak bisa diusahakan? Soalnya ini aku dan kawan-kawan sudah mulai mendapat gangguan lagi," kata Pak Lurah memohon. "Tolong disempatkan loh Pak D, diam-diam kesana kan bisa juga," tambah Mbok Tun turut memohon. Mbah Untung terlihat gamang menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, ia sangat ingin membantu Lurah Pawiro secara penuh. Tapi di sisi lainnya, ia juga sangat tidak suka dengan keributan. Mbah Untung juga berkata bahwa selama ini ternyata ia tidak sepenuhnya diam begitu saja. Ia tetap membantu pihak sang lurah meski dari jauh. Ia membuktikan itu dengan bercerita secara gamblang tentang apa yang telah mereka alami belakangan ini. Contohnya tentang kejadian semalam, yaitu perihal lelembut Sumirah yang muncul dari kolong tempat tidur Mbak Sari, hantu wanita yang dilihat oleh Pak Mansur dan sosok Wewe yang membuat kaca jendela Kang Saleh pecah. Semua orang cukup terpenganga mendengar itu. Entah bagaimana Mbah Untung mengetahuinya, tapi yang jelas ia menceritakan kejadian demi kejadian dengan sangat rinci sebelum mereka semua memberitahukan itu. "Begini saja, untuk sementara semua akan saya pasrahkan kepada panjenengan ya," ucap Mbah Untung yang tiba-tiba mengarah kepada Mbah Suyuti, orang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Maksudnya?" tanggap Mbah Suyuti dengan wajah bingung. Sepertinya Mbah Untung tahu di antara semua orang yang saat itu berada di rumahnya, Mbah Suyuti lah yang menurutnya mempunyai aura paling kuat. "Tenang wae Kang,
tidak begitu sulit kok buat panjenengan. Aku bekali dengan sesuatu, kata Mbah Untung yang segera disanggupi oleh Mbah Suyuti karena bujukan dari Pak Lurah dan mereka semua. Iyo Mbah, teman-teman tolong dibantu, sambut Kang Saleh untuk memantapkan Mbah Suyuti. Dan tak lama kemudian obrolan itu pun tersela oleh Mbah Untung yang meminta izin untuk meminumkan air kendinya kepada Mbak Sari. Beberapa teguk air dari kendi itu pun sudah masuk ke dalam kerongkongan Mbak Sari. Yang tak lama setelah itu, Bu Sundari segera memberitahu anaknya agar bersiap dengan efek yang akan terjadi. Tak butuh waktu lama, Mbak Sari pun kini terbatuk dan mulai merasakan mual di perutnya. Dan seperti yang sudah pernah terjadi kepada mereka sebelumnya, Mbak Sari pun memuntahkan sesuatu yang ternyata mirip dengan Bu Sundari tempo lalu, yaitu gumpalan-gumpalan tanah bercampur lendir. Suasana sejenak terlihat hening dan kembali dibuka oleh Mbah Untung yang bertanya, berapa hari lagi pilkades itu akan dilaksanakan? 6 hari lagi, Mbah, jawab mereka. Waduh, Mbah Untung yang menghela nafasnya mendengar itu dan langsung mengajak Mbah Suyuti untuk ikut masuk ke dalam kamarnya. Ayo, jenengan ikut saya ke dalam, kata Mbah Untung mengajak Mbah Suyuti. Dan setelah itu mereka berdua pun masuk, sementara yang lain terlihat menunggu di ruang tamu. Entah apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Yang jelas, Mbah Untung dan Mbah Suyuti kembali keluar sekira 30 menit kemudian. Mbah Untung keluar bersama Mbah Suyuti yang kini tampak membawa kantong kain berwarna hitam yang ukurannya cukup besar. Pokoknya jangan khawatir, aku akan tetap ke Mekarsari, paling lambat di malam sebelum hari pencoblosan, kata Mbah Untung beberapa saat setelah ia keluar bersama Mbah Suyuti. Singkat cerita, tak lama setelah itu mereka semua pun pamit pulang dengan rasa cukup lega. Namun masih menyisakan setitik kegambangan dan keraguan, apalagi dengan satu fakta baru yang mereka kini bawa pulang, yaitu tentang Pak Cokro, dukun di belakang Juragan Wiryo yang ternyata sama-sama dari Sapu Angin. Dalam perjalanan pulang, semua tanya kini tertuju kepada Mbah Suyuti sebagai orang yang ditunjuk sementara untuk menangani masalah ini. Mereka terlihat penasaran dengan apa yang telah dipesankan dan diberikan Mbah Untung kepadanya tadi. Namun, Mbah Suyuti tak bisa banyak menjelaskan. Saat itu, yang ia katakan hanyalah pinta Mbah Untung yang menginginkan agar dirinya mulai membantu memagari semua rumah orang-orang utama yang kemungkinan menjadi incaran. Pokoknya, aku besok disuruh puasa dulu sehari, baru setelah itu bisa memulai memagari rumah-rumah sampean semua, kata Mbah Suyuti kepada Kang Saleh dan Pak Mansur saat dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, tengah hari mereka pun tiba kembali di Mekarsari. Terlihat Mbah Gotro, Kadus Barjo dan kadus-kadus lainnya sudah menunggu di depan rumah Pak Lurah. Entah kabar dari siapa, sepertinya mereka yang tidak ikut ke Sapu Angin itu tahu tentang kejadian tadi pagi perihal Mbak Sari yang kerasukan. Pak Lurah pun segera menyuruh semua orang untuk masuk terlebih dahulu, mengajak duduk menantunya, Mbah Gotro serta para kadus-kadus. Dan setelah itu ia pun mulai menjelaskan apa yang terjadi, termasuk tentang dukun sewaan Juragan Wiryo yang ternyata juga berasal dari Sapu Angin. Setelah cukup berbicara, Lurah Pawiro pun mengakhiri obrolannya itu dengan meminta mereka semua untuk tetap seperti biasanya saja. Pokoknya nanti malam tetap seperti biasanya ya, ajaklah orang-orang untuk kesini, kata Pak Lurah dengan wajah lelahnya seraya meminta izin kepada semua orang untuk mandi dan membersihkan badan. Detik demi detik terus berlalu. Mereka pun larut dalam perbincangan yang sengaja lebih mereka isi dengan omong kosong dan candaan. Itu agar semua sedikit teralihkan dan tidak melulu membahas tentang pilkades ini saja. Lagi pula, hari pemilihan tinggal sebentar lagi. Peta suara juga sudah terbentuk. Dan survei-survei yang mereka lakukan secara mandiri juga menunjukkan bahwa kubu mereka masih unggul. Tak lama setelah itu, terlihat Mbak Sari yang keluar di tengah obrolan siang itu. Wajahnya kini sudah tampak segar, tak seperti tadi pagi yang pucat pasi. Seraya menggendong si kecil Dito di punggungnya, ia terlihat membawa nampan yang penuh dengan kue dan makanan. Disusul oleh Mas Angga suaminya yang juga nampak membantu menenteng teko minuman. Dan selang beberapa saat kemudian,
Pak Lurah pun keluar bersama Bu Sundari yang dengan segera mempersilahkan orang-orang untuk menikmati hidangan itu. "Monggo silakan dinikmati," kata Bu Sundari dan Pak Lurah dengan wajah bugar sehabis mandi. Singkat cerita, setelah cukup bertukar kata dan menikmati jamuan siang itu, satu persatu orang di rumah Pak Lurah Pawiro mulai berpamitan pulang dan sesuai yang telah diarahkan. Mungkin mereka akan kembali nanti malam. "Nanti malam sampean ikut ke rumah Pak Lurah ndak, Bah?" tanya Kang Saleh kepada Mbah Suyuti dalam perjalanan pulang. "Lah, kamu bagaimana? Berangkat dak?" jawab Mbah Suyuti yang balik bertanya. "Belum tahu ini, Mbah. Semalam kan baru saja ada kejadian di rumah. Kalau anak istriku nanti tidak mau ditinggal keluar, kemungkinan aku ya ndak bisa ke Pak Lurah," jawab Kang Saleh. "Yo wis toh, aku ikut kamu wae. Semisal nanti malam kamu bisa, jemput aku wae. Tapi kalau ndak bisa, yo wis, aku juga tidak akan ke tempat Pak Lurah. Pagi pula, aku juga masih harus menyiapkan diri untuk menjalani puasa besok," jawab Mbah Suyuti menanggapi Kang Saleh. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasanya, rumah sang petahana itu kini tampak mulai ramai oleh warga. Para kadus tampak duduk di ruangan utama, yaitu Kadus Barjo, Pak Mansur, Kang Wicak, dan Pak Tunggul, yang saat itu tengah duduk bersama Pak Lurah, Mbah Gotro, dan para tokoh lainnya. Malam itu cukup ramai, bahkan bisa dikatakan lebih ramai dari biasanya. Tapi di antara semua orang yang datang, ada satu orang yang tak muncul di rumah Lurah Pawiro malam itu, yaitu Kang Saleh, yang mana sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada Mbah Suyuti siang tadi. Ternyata malam ini Kang Saleh tidak bisa meninggalkan istri beserta anaknya di rumah. Di teras depan, semua warga terlihat mengobrol asyik, seraya menikmati kopi dan makanan kecil yang sudah disediakan. Begitu pula dengan orang-orang di ruangan utama yang juga tampak saling bertukar cerita yang tak kalah asiknya. Hingga singkatnya, tak terasa jam terus berjalan, sudah menunjukkan lewat tengah malam, sekitar pukul 1 dini hari. Para warga pun mulai beranjak pulang. Begitu juga dengan para kadus dan tokoh desa di ruangan utama yang satu persatu juga mulai berpamitan. Rumah sang petahana yang tadi ramai pun perlahan kembali sepi. Tapi tak masalah bagi Lurah Pawiro dan Bu Sundari, karena kali ini ada anak, cucu dan menantunya yang menemani. "Semoga saja malam ini tidak ada aneh-aneh lagi," kata Pak Lurah membisik seraya menutup dan mengunci pintu rumahnya. Dan setelah itu ia pun segera beranjak menuju kamar untuk beristirahat. Mbak Sari dan si kecil Dito tampak sudah tertidur pulas di kamarnya. Tapi tidak dengan Mas Angga yang terlihat masih terjaga. Sesekali matanya menerawangi langit-langit bersamaan dengan pikirannya yang ternyata dari pagi tadi berkutat pada kejadian yang sempat dialami istrinya. Beberapa kali ia terlihat memeriksa kolong ranjangnya. Sepertinya ia cukup gelisah dengan sosok yang tadi sempat merasuki istrinya itu. Malam itu ia terjaga bersama dengan rasa takutnya yang perlahan tersingkirkan dan berganti dengan kekhawatirannya kepada istri dan anaknya. Berkali-kali Mas Angga mencoba untuk tidak memikirkan itu dan berusaha untuk memejamkan matanya. Tapi entah mengapa, semakin lama ia merasa semakin gelisah saja, yang mana itu membuatnya kembali lagi memeriksa kolong tempat tidurnya lebih sering dan semakin sering. Hingga ranjangnya yang berdecit oleh gerakan Mas Angga yang berulang-ulang itu tanpa sengaja membangunkan si kecil Dito. Seperti balita pada umumnya, Dito terbangun dan menangis, yang mana segera ditenangkan oleh Mas Angga. Namun tak lama setelah itu, mendadak Dito minta dibuatkan susu, membuat Mas Angga pun terpaksa membangunkan Mbak Sari istrinya. Dek, tolong ini Dito ditemani dulu ya. Aku ke belakang untuk membuatkan susu," kata Mas Angga kepada Mbak Sari yang tak lama segera terbangun. Mas Angga pun keluar dan berjalan menuju dapur membuat susu untuk anaknya dengan sedikit terburu. Sesekali ia memegang tengkuknya yang bergidik. Entah memang ada sesuatu atau hanya perasaannya saja. Setelah selesai, ia pun segera bergegas berjalan kembali menuju kamarnya. Tapi sekitar beberapa langkah ia keluar dari dapur. Entah apa sebabnya, tiba-tiba mendadak tubuhnya melemas
dan pandangannya perlahan berubah menjadi gelap seperti orang yang mau pingsan. Astagfirullah, ucapnya menyentak yang seketika membuatnya tersadar kembali. Kenapa ini? Batin Mas Angga yang tanpa sengaja melihat ke arah tangannya dan langsung menyadari botol susu yang tadi ia bawa kini sudah tidak ada dalam genggamannya. Ia pun menoleh dan mencarinya ke sekitar. Namun, baru sekejap ia memutar pandang, ia segera tersentak dengan pemandangan yang kini terlihat di depan matanya. Sesosok perempuan misterius berdiri aneh di depannya, berbaju hitam dengan rambutnya yang panjang. Tawanya pekik mengikik sambil memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Mas Angga yang terkejut hanya bisa tertegun seraya memundurkan langkahnya. Tapi sosok itu pun juga turut mengikuti dan mendekatinya. Lungo, ojo ganggu aku, Lungo, ucap Mas Angga yang sekuat tenaga ingin meneriakkan itu. Namun entah mengapa yang keluar dari mulutnya saat itu hanyalah suara yang pelan. Sementara sosok perempuan itu masih dengan gelagat anehnya, dengan tertawa mengikik dan memiringkan tubuhnya. Sosok itu pun tak henti melangkah mendekati Mas Angga yang akhirnya terhuyung jatuh. Mas Angga pun hanya bisa merayap mundur dengan pandangannya yang seakan tak bisa berpaling dari sosok perempuan itu. Sampai akhirnya ia benar-benar bisa berteriak ketika sosok itu mendekatkan wajahnya sambil berkata, "Aku Sumira," kata sosok itu dengan mulutnya yang lebar menganga seraya mendekatkan paras tuanya benar-benar di depan wajah Mas Angga. Mas Angga pun berteriak sekencang-kencangnya. Bersamaan dengan pandangannya yang kian gelap, Mas Angga tak sadarkan diri. Masih di malam yang sama, tak selang beberapa lama setelah Mas Angga keluar dari kamar, si kecil Dito yang tadi terbangun dan meminta susu itu malah tertidur kembali. Mbak Sari yang menyadari itu sudah kepalang tanggung untuk memberitahu suaminya yang sepertinya sudah berada di dapur untuk membuat susu. "Walah, malah bubuk lagi," ucap Mbak Sari setelah itu. Ia yang memang masih mengantuk pun memutuskan untuk kembali merebah. Hingga selang beberapa lama setelah itu, barulah ia mendengar teriakan suaminya yang berada di luar. Mbak Sari pun segera berlari keluar dan menghampiri. Yang tak selang beberapa lama, ayah dan ibunya juga turut menyusul. Mas Angga sudah terkapar di lantai tak sadarkan diri. Berikut juga dengan pemandangan aneh di mana terdapat botol susu milik Dito yang tersumpal di mulutnya. "Ada apa lagi nih?" batin Pak Lurah saat itu. Mas, ucap Mbak Sari kini mencoba membangunkan suaminya itu, disusul oleh Pak Lurah yang segera mencoba untuk mengangkat tubuh menantunya itu. "Bawa masuk ke kamar wae," kata Pak Lurah Pawiro sembari memegangi tubuh Mas Angga. Pak Lurah, Bu Sundari dan Mbak Sari pun bersama-sama mengangkat tubuh Mas Angga ke dalam kamar. Tubuhnya yang besar membuat mereka cukup bekerja keras untuk membawanya. Mas Angga pun segera direbahkan dan dibaui dengan minyak angin oleh istrinya. Sementara masih di ruangan yang sama, Bu Sundari tampak tengah mempertanyakan ini kepada Pak Lurah. Pak Lurah yang jengah hanya bisa bertolak pinggang menanggapi kejadian ini. Wajahnya memerah marah, darahnya mendidih. Namun bersamaan dengan itu terdengar samar suara berisik lirih di depan rumahnya. "Shh, denger ndak?" kata Pak Lurah. Dan srek, kresek. Suara berisik itu terdengar lirih di antara keheningan yang sepertinya bersumber dari depan rumah. Sejenak mereka semua saling pandang dan mencermati. Dan tidak salah lagi, suara itu memang benar-benar terdengar. "Jangan-jangan," kata Bu Sundari yang menerka bahwa suara itu berasal dari kantong plastik yang beradu. Pak Lurah yang ternyata mempunyai pemikiran yang sama dengan istrinya itu pun segera keluar dari kamar seraya menyambar golok yang tergantung di tembok ruang tengah. Ia pun berjalan mengendap menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Pak Lurah pun langsung mendekati jendela dengan pelan dan hati-hati. Ia sedikit menyingkap tirai untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya. Matanya pun menerawang dan segera berhenti di suatu titik. Ternyata benar dugaan itu. Ada orang yang berada di halaman rumahnya.
orang itu kini tengah jongkok sambil menghisap rokok. Siapa itu? Batin Pak Lurah mengernyitkan dahinya. Karena minimnya pencahayaan membuatnya tak bisa memastikan siapa orang itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya yang menggenggam golok pun sudah gemetar. Hingga Pak Lurah yang sudah tak bisa menahan amarahnya pun segera memutar kunci dan membuka pintu. "Woi, mau apa kamu?" kata Pak Lurah menyentak. Orang itu terkejut dan langsung berlari keluar. Pak Lurah melemparkan goloknya dan sepertinya sempat mengenai bagian punggungnya. Namun orang itu tetap saja terus berlari dengan cepat. Pak Lurah yang sudah berumur itu pun tak mampu mengejarnya dan langsung kehilangan jejaknya beberapa meter saja dari jalanan depan rumahnya itu. Pak Lurah tampak berjalan terengah memungut golok yang tadi sempat ia lemparkan itu. "Sopo ya tadi itu?" ucapnya sendiri sambil berjalan kembali menuju rumahnya. Terlihat Bu Sundari istrinya sudah berada di depan dan dengan wajah penasaran ia pun segera bertanya. "Sopo Pak?" tanya Bu Sundari yang sudah berdiri menunggu di abang pintu. "Aku nggak tahu Bu, aku belum sempat melihat wajahnya dengan jelas," jawab Lurah Pawiro yang nafasnya masih terengah. "Kismo," tanggap Bu Sundari. "Bukan Bu, kalau Kismo ya aku hafal, kan badannya besar. Kalau ini perawakannya kurus dan kecil kok," jawabnya seraya masuk ke dalam rumah. Lurah Pawiro pun masuk dan meletakkan goloknya di meja ruang tengah. Tanpa ia sadari, ada sedikit bercak darah di bilah golok itu. Istrinya yang malah tak sengaja melihat itu pun langsung bertanya, "Loh, apa ini Pak? Apa tadi orang itu kamu bacok ya?" tanya Bu Sundari yang seketika membuat Lurah Pawiro berhenti berjalan dan berbalik memeriksa golok itu. "Enggak toh Bu, tapi tadi memang sempat saya lempar dan sepertinya mengenai punggungnya," jawab Pak Lurah yang kembali memegang goloknya sambil mencermati bercak merah itu. Namun belum sempat berbincang banyak, secara tiba-tiba bau minyak mayat melewati hidung mereka. Lagi-lagi Bu Sundari yang pertama kali menyadari itu. "Jenengan mencium bau ndak?" tanya Bu Sundari sambil mengenduskan hidungnya. Oh, bener Bu," jawabnya tersentak dan langsung bergegas ke teras rumahnya sambil membawa senter baterai sebagai pencahayaan. Sesampainya di depan, Pak Lurah pun segera memeriksa lantai teras rumahnya itu. Ia runut di setiap jengkalnya. Awalnya ia tak menemukan hal yang ia sangkakan, sampai akhirnya, "Ano apa Pak?" tanya Bu Sundari yang beberapa saat kemudian menyusul ke depan. "Ndak ada Bu, tapi kok masih berbau yo?" jawab Pak Lurah sembari mengarahkan senternya ke arah halaman depan rumahnya. "Iya bener, masih berbau kok Pak," kata Bu Sundari yang mana bersama dengan Lurah Pawiro yang menghentikan cahaya senternya pada salah satu sisi pekarangan depan rumahnya itu. Terlihat sebuah kantong kresek hitam tergeletak di sisi yang tengah Pak Lurah sinari, dan tanpa berpikir lagi ia pun langsung bergegas memeriksa bungkusan itu. "Wah, apa itu?" batin Lurah Pawiro sambil berjalan menghampiri. Ia singkapkan bungkusan itu secara perlahan dengan pucuk goloknya. Dan benar saja, seperti apa yang ia kira, bungkusan itu berisi tanah basah yang berbau minyak mayat. "Wah, mulai lagi nih Bu," kata Lurah Pawiro kepada istrinya dengan sedikit lantang. "Waduh, terus gimana ini Pak?" kata Bu Sundari yang juga kini ikut mendekat untuk melihat bungkusan itu. Asu, ucap Pak Lurah yang secara tiba-tiba langsung menurunkan celananya dan langsung mengencingi bungkusan itu. Tanggap Bu Sundari yang tentu heran dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. "Wes, biarkan, aku sudah terlalu pusing menghadapi ini semua," jawab Pak Lurah seraya mengucuri tanah kuburan itu melalui singkapan bungkusannya. Dan setelah itu, seperti tanpa beban, Lurah Pawiro pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah dan meninggalkan bungkusan itu begitu saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Pak Lurah dan istrinya kembali lagi memeriksa keadaan anak, mantu dan cucunya yang berada di dalam kamar. Mas Angga, sang menantu, tampak sudah sadar.
dan kini terduduk di atas ranjang, di samping si kecil Dito yang tertidur pulas. Wajahnya masih terlihat linglung mencerna kejadian yang baru saja ia alami. Tapi meski begitu, setidaknya ia sudah sadar dan tampak baik-baik saja. "Di depan ada apa, Pak?" tanya Mbak Sari kepada ayahnya yang baru saja masuk ke dalam kamar. "Ora ono apa-apa, wes sekarang istirahat wae." "Gimana Angga?" alih Pak Lurah mencoba untuk membelokkan topik pembicaraan. "Masih belum bisa cerita ini, Pak. Sepertinya masih bingung dan takut," jawab Mbak Sari dengan mimik wajah takut yang coba ia sembunyikan. Sek, kata Pak Lurah setelah itu, yang langsung bergas keluar untuk mengambil sesuatu. Pak Lurah pun kembali beberapa saat kemudian membawa azimat dari Mbah Untung dan langsung memberikannya kepada anak perempuannya itu. "Iki, diletakkan saja di bawah bantal Yona," kata Lurah Pawiro beberapa saat setelah anaknya memegang azimat tersebut. "Wes, saiki, semua istirahat wae. Sudah hampir jam 3 pagi nih," kata Pak Lurah lagi. Yang tak lama setelah itu, ia bersama Bu Sundari pun keluar dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, di malam yang sama, kejadian aneh, seram dan janggal pun ternyata juga terjadi kepada yang lain. Kali ini kejadian itu dialami oleh Kadus Barjo dan Pak Sukmo, Carik yang kini menjadi pemangku jabatan sementara menggantikan kepala desa di Mekarsari ini. Malam itu sekitar pukul 12.30 dini hari, Kadus Barjo yang baru saja pulang dan hendak masuk ke dalam rumahnya sedikit dibuat kaget oleh suara panggilan dari tetangga sebelah rumahnya. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Pak Sukmo, sekretaris desa ini yang memang kebetulan rumahnya saling bersebelahan dengan Kadus Barjo. "Mampir Kang," ucap Pak Sukmo membuat Kadus Barjo seketika langsung menoleh. "Astagfirullah, Pak Carik, ngagetin wae sampean itu," tanggap Kadus Barjo. "Sini toh mampir, kita duduk-duduk sebentar," kata Pak Carik lagi. Menanggapi itu, Kadus Barjo pun terlihat sejenak memeriksa jam di tangannya terlebih dahulu. Dan setelah sedikit berpikir, ia pun akhirnya berjalan menghampiri Pak Sukmo yang tampaknya sedang menyesap kopi sambil merokok di teras depan rumahnya itu. "Dari mana?" "Dari Pak Lurah toh," sapa Pak Sukmo beberapa saat setelah Kadus Barjo duduk. "Oh Kang, seperti biasa toh," tanggap Kadus Barjo saat itu. "Sepurane lu, aku ndak pernah bisa ikut ke sana. Tapi tenang wae, aku tetap dukung Pak Pawiro Atmojo kok." "Hehehe. Alah, santai wae Kang, yang penting doanya saja toh," jawab Kadus Barjo sembari melipat tangannya karena angin dingin yang bertiup ke arahnya. Tak selang beberapa lama kemudian, istri Pak Sukmo keluar sambil membawa segelas kopi. Ia tampak sedikit terkejut melihat Kadus Barjo yang kini duduk bersama suaminya itu. "Walah, Pak Kadus toh ternyata. Sampean kok ya ndak bilang toh Pak. Tahu begitu tadi kan saya buatkan kopi sekalian Mas Barjo ini," katanya kepada Pak Sukmo. "Lawang baru saja datang kok. Ya wis toh, sana Kang Barjo dibuatkan kopi," tanggap Pak Sukmo yang segera disela oleh Kadus Barjo. Wis toh Mbak Yu, aku tadi di tempat Pak Lurah wis kebanyakan kopi. Lagian tengah malam begini kok minum kopi, malah nanti ndak bisa tidur toh," sela Kadus Mekar Wetan itu. "Nah, ngono yang bener. Kalau suami saya ini malah kebalik. Kalau belum minum kopi malah ndak bisa tidur," tanggap istri Pak Sukmo yang mana bersamaan dengan itu. Tiba-tiba, semua pandangan teralihkan ke arah jalan depan rumah. "Bae sopo iku? Tengah wengi begini kok jalan-jalan toh?" ucap Pak Sukmo. Malam itu mungkin sudah hampir pukul 1 dini hari. Di jalan depan rumah terlihat seorang nenek-nenek yang tak mereka kenali tengah berjalan dengan badannya yang sedikit membungkuk. Terdengar juga di setiap seratan langkahnya suara bakiak kayu yang tengah beradu dengan jalan desa yang kala itu masih berupa susunan batu. Cetok, tok, krok. Suara bakiak terdengar mengiringi langkah kaki dari nenek-nenek itu. Kadus Barjo, Pak Sukmo dan istrinya terlihat memandang heran. Nenek-nenek mana yang keluar tengah malam begini? Seperti itu mungkin batin mereka saat itu. Cetok, cetok.
Suara Bakiak itu semakin lama terdengar semakin tegas, sampai akhirnya setelah beberapa tapak tibalah ketika irama sandal kayu itu berhenti. Bersamaan dengan nenek tak dikenal itu yang kini tampak bungkuk berdiri tepat di ambang gapura kecil depan rumah Pak Sukmo. Untuk sejenak mereka semua seperti dibuat terpaku dan mencermati. Tapi itu tak bertahan lama, karena beberapa detik setelah itu secara tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara tawa yang aneh. Suaranya melengking, dan bila boleh digambarkan, suara itu hampir mirip rintihan anjing, namun dengan jeda irama yang rapat dan cepat. Pendengar itu, istri Pak Sukmo pun seketika menjerit dan berlari masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Kadus Barjo dan Pak Sukmo yang duduk seakan terjebak dalam diam. Dengan gemetar mereka perlahan merunduk dan saling menatap di antara suara mirip rintihan anjing yang masih terdengar. Pak Sukmo dan Kadus Barjo kini tampak menutup kedua telinganya karena suara itu sangat mengganggu dan sepertinya berhasil memberikan kepada mereka berdua sebuah rasa takut yang tidak bisa digambarkan. Entah makhluk apa itu, tapi yang jelas Pak Sukmo dan Kadus Barjo terlihat tak berdaya dan amat ketakutan dibuatnya. Beruntung pada akhirnya ada jeda di mana tawa itu sempat terhenti. Dalam degup jantung dan pikiran yang tak beraturan, mereka berdua pun perlahan mulai berani menegakkan kepalanya lagi dan saling menatap. "Apa iku mau, Kang?" ucap Pak Sukmo gagap gemetar. Kadus Barjo hanya menggelengkan kepalanya saja dan segera meminta Pak Sukmo untuk masuk ke dalam rumahnya. "Sampean masuk wae, Kang. Aku tak pulang yo. Nanti kalau ada apa-apa, teriak saja. Aku pasti akan keluar," kata Kadus Barjo seraya berdiri dan hendak beranjak pulang ke rumahnya. Yo, tagap Pak Sukmo yang turut berdiri dan berjalan menuju pintu. "Wes, masuklah, Kang," kata Kadus Barjo lagi yang akan beranjak pergi kalau Pak Sukmo sudah benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Hingga setelah Pak Sukmo sudah masuk dan mengunci pintu, barulah Kadus Barjo hendak mulai beranjak. Namun ada satu hal yang mendadak melintas di pikirannya dan membuatnya masih berdiri meragu, yaitu tentang wujud dan suara sosok nenek tua itu yang terasa masih terngiang hangat di dalam otaknya. Hal itu pun seketika membuatnya menjadi takut dan enggan jika harus keluar dari rumah Pak Sukmo dengan melewati gapura kecil itu. Hingga setelah beberapa saat berpikir, ia pun akhirnya memutuskan untuk melompati beteng yang menjadi pembatas antara rumahnya dengan rumah Pak Sukmo. Dengan kalimat istighfar yang Kadus Barjo ucapkan terus-menerus, ia pun berlari dan melompati pagar beteng pembatas itu. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," ucapnya terus-menerus hingga setelah ia sampai di depan pintu. Dengan wajah yang sangat ketakutan, Kadus Mekarwetan itu pun buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Ia yang sudah berada di dalam kini tampak menyandarkan tubuhnya ke tembok salah satu ruangan di rumahnya. Tampaknya ia tengah menata kewarasannya atas kejadian yang baru saja ia alami. Kalimat istighfar masih ia ucapkan tanpa henti, hingga sedikit demi sedikit mulai mengembalikan pikirannya yang sangat kacau. Ia mengira semua keganjilan itu selesai di sini, tapi ternyata tidak. Ketika samar-samar ia seperti mendengar ada suara yang mengisi di setiap jeda kalimat istighfar yang diucapkannya. Suara itu membuat Kadus Barjo sejenak berhenti dan mencermati. Ia yang sempat sedikit tenang pun kini kembali masuk dalam ketegangan itu. Dan ternyata benar apa yang ia dengar. Karena selang beberapa detik setelah ia terdiam, muncullah suara di tengah keheningan itu. "Astagfirullahaladzim." Begitulah suara itu terdengar, membisik menirukan kalimat yang tadi Kadus Barjo ucapkan, yang mana kali ini suara itu terdengar dengan nada yang seakan-akan mengejek, ditambah lagi dengan keheningan malam itu yang tentu membuat suara itu semakin terdengar jelas. "Ya Allah!" teriak Kadus Barjo sambil berlari dan masuk ke dalam kamarnya, melompat ke atas ranjang dan membenamkan kepalanya di balik bantal. "Tolong Bu, tolong Bu, tolong!" ucap Kadus Barjo dari balik bantalnya kepada sang istri yang sudah tertidur dan berada di ranjang yang sama. Tak butuh waktu lama, tampaknya sang istri langsung terbangun karena kegaduhan itu dan tentu langsung bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi.
"Kenapa toh, Pak?" kata istrinya. Aku diganggu lagi," jawab Kadus Barjo yang masih bersembunyi di balik bantalnya. Dan disinilah kejanggalan yang tak disangka-sangka pun kembali terjadi, diawali oleh tersingkapnya bantal yang menutupi kepala Kadus Barjo secara tiba-tiba. Harusnya secara nalar istrinya lah yang menarik bantal itu, tapi ternyata tidak. Karena apa yang Kadus Barjo lihat setelah bantalnya tersingkap bukanlah istrinya, melainkan sosok nenek tua yang saat itu langsung berkata kepadanya, "Diganggu apa toh?" Itulah kata yang didengar oleh Kadus Barjo sebelum ia akhirnya tak sadarkan diri. Sekian untuk cerita Lemah Kuburan part ke-6. Akan aku lanjutkan besok di part ke-7 ya. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga terbawa mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah, melengking bunyi seruling, kala sunyi hening. Gembala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Irama mengiring bayu, rasa sangat rindu. Terkenang kampung halaman, sawah serta ladang.